Kutipan Ali bin Abi Thalib, tentang kehidupan. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Hati manusia adalah seperti binatang buas. Barang siapa hendak menjinakkannya, akan diterkamnya. Balas dendam terbaik adalah hanya dengan memperbaiki diri sendiri. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Apabila akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu, keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Orang yang berdoa tanpa beramal, sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. Kesempatan datang bagai awan berlalu. Pergunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu. Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin. Sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Dan ampuni yang bersalah padamu. Ada kalanya, yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak.
Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh. Harta itu kurang apabila dibelanjakan. Tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu. Hiburlah hatimu. Siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Ucapan sahabat yang jujur, lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya sama saja menjilatnya. Tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya menunjukkan kebodohan dan kedengkian. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya. Pencari ilmu, dan pencari harta. Kemarahan dimulai dengan kegilaan, dan berakhir dengan penyesalan. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Ikatlah ilmu dengan menulis. Orang yang hanya berpikir bagi kepentingan perutnya saja, maka harga dirinya serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. Di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat. Dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina, atau teman yang selalu berburuk sangka. Kesucian hati nurani seseorang, sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun, demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Jadilah orang yang dermawan tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Keberanian seseorang sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Selama kedudukan Anda baik, kekurangan Anda tertutup. Ketulusan seseorang sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencurigakan, janganlah ia menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya. Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan, kesabaran dan keyakinan. Jangan sekali-kali merasa malu memberi, walaupun sedikit. Sebab, tidak memberi sama sekali, pasti lebih sedikit nilainya. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya, tidak ada harganya. Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, kesehatan dan kekayaan. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tanda-tanda orang nan celaka, antara lain, bergairah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram, dan menjauhi nasihat. Manusia adalah musuh bagi apa yang tidak dia ketahui.
Bagianmu, yang sesungguhnya dari dunia ini adalah yang memberimu kehormatan diri. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Yang paling mampu memaafkan ialah orang yang paling berkuasa untuk menghukum. Yang terbaik di antara kalian ialah mereka nan berakhlak paling mulia. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Semoga bermanfaat.